Lihat orang sukses bisnis skincare, ikut bisnis skincare. Lihat orang sukses bisnis fashion, ikut bisnis fashion. Yang lagi rame bisnis kuliner, ikut kuliner. Kuliner apa nih yang lagi rame? Mie, ikut mie dan sebagainya. Banyak sekali nih gitu ya yang melakukan hal seperti itu. It's gitu. Teman-teman, bisnis itu bukan FOMO ya. Dan kalau mau mulai bisnis juga jangan karena FOMO. FOMO itu apa sih? FOMO itu kan fear of missing out gitu, yang artinya takut ketinggalan dengan yang up to date gitu. Padahal bisnis itu bukan masalah FOMO. Bisnis itu masalah visi, misi, konsisten dan sebagainya. Fokus gitu ya. FOMO, bukan FOMO tapi fokus gitu. Nah, banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya gitu ya gagal dalam berbisnis karena FOMO gitu. Jadi kayak misalnya dulu es kepal Milo lagi rame, ya udah ikutlah bisnis es kepal Milo deh gitu ya. Yang mungkin bahkan mereka dulunya bisnis apa jadi balik ke sana atau berpindah ke sana. Ini lagi bisnis ke sini gitu ya. Banyak juga yang orang mulai bisnis karena FOMO nih. Ini yang sangat berbahaya teman-teman. Ini kayak kemarin itu ada orang FOMO franchise suatu produk gitu ya, karena ngelihat viral. Akhirnya dia jualan nih, yang punya produknya jualan franchise, dia langsung beli. Dia tidak tahu bagaimana mengelola manajemennya. Dia tidak tahu manajemen keuangannya nanti seperti apa. Dan bahkan ada yang rela franchise dengan modal hutang. Dan ternyata ketika sudah dilakukan 3 hari, 4 hari, sebulan rame, habis itu tutup dan belum BEP. Nah, aku bilang bisnis ini bukan masalah FOMO tadi. Bisnis ini tentang planning, perencanaan. Kalian harus tahu betul ya, apa yang akan kalian bisniskan. Fashion, kuliner, apalagi travel gitu ya, dan sebagainya. Kalian harus tahu gitu loh. Harus tahu kayak proyeksinya mau dibawa kemana nih bisnis. Jualannya di mana, target marketnya kalian siapa. Kalau sudah ngomongin target market, kalian akan tahu bagaimana caranya menentukan harga. Ya, karena target market dengan harga ini sangat berkaitan gitu. Jangan sampai target kalian menengah ke bawah, harga kalian menengah ke atas. Misal contoh gitu, target market kalian anak muda, menengah ke bawah dengan pendapatan misal 1,5 sampai 2 juta. Bahkan mungkin belum berpenghasilan karena masih minta orang tuanya. Terus kalian bikin produk ya yang target marketnya tadi aku bilang menengah ke bawah, tapi harganya kalau menentukan harga tinggi 35.000, 45.000, bahkan 50.000, siapa yang mau beli? Nggak tepat sasaran target market sama harganya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian target marketnya menengah ke bawah, ya bagaimana biar bisa harga ini dijangkau sama menengah ke bawah gitu ya. Tempatnya, lokasinya, kalau target market kalian misalnya anak-anak muda, anak-anak kampus, deketkan gitu ya. Cari lokasi yang dekat, jangan sampai yang tengah kota yang jauh dari tempat-tempat kayak anak-anak muda nongkrong. Udah salah lagi. Jadi makanya itu yang aku bilang bahwa bisnis itu kalian harus tahu betul, kalian harus analisa terlebih dahulu. Setidaknya kalian tahu target market kalian siapa. Cocok nggak produk kalian buat target market kalian gitu ya. Jangan karena wah ini udah rame nih di sosial media, rame, viral, udah aku beli aja deh, daripada aku ribet nih bikin manajemen dan sebagainya, udah yang jadi aja. Belum tentu. Dan kalau misalnya kalian mau franchise pun kalian harus punya banyak kriteria. Franchise tuh harus seperti apa tuh banyak sebenarnya gitu. Supaya apa ya, supaya kalian nggak rugi gitu. Nah itu teman-teman yang aku bilang, aku miris sebenarnya gitu ya, karena banyak sekali beberapa belakangan ini gitu ya, orang yang mau bisnis dengan menambah cuan gitu atau menambah pendapatan, pada akhirnya justru menjadi jauh lebih beban. Misal bebannya dulu 10 jadi 20 karena tadi itu mau bisnis tapi ternyata bisnisnya gagal dengan cara berhutang gitu ya modalnya gitu. Kalau misalnya kalian mau belajar bisnis, bisa banget, kalian bisa komen-komen di bawah gitu ya, tanya-tanya boleh ke aku, nanti aku bantu untuk planningnya kalian apa. Setidaknya gini, kalau misalnya kalian bingung mau mulainya dari mana, planningnya apa, tapi jangan bilang, "Mbak aku mau bisnis tapi aku nggak tahu bisnis apa." Ini yang kadang aku bingung gitu ya. Kalian harus tahu dulu kalian mau bisnis apa, fashion, makanan apa gitu ya.
Nah, habis itu baru nih aku bantuin untuk strategi-strateginya, atau aku bantuin bagaimana langkah-langkahnya teman-teman. Tapi kalau nol, kalau ditanyain aja kamu mau bisnis apa aja nggak ngerti, terus ketika ditanya punya modal apa enggak juga nggak ngerti. Nah, ini yang berarti kamu tuh mau jalan tapi kamu nggak tahu mau jalan kemana, terus gimana dong gitu ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Ingat ya, bisnis itu jangan FOMO, tapi fokus, konsisten, planning yang jelas gitu ya. Oke, segitu dulu, bye bye and see you.